Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 549. Di sekitar Departemen Perang Xia Jing, tekanannya semakin kuat, dan semakin banyak orang yang berkuasa. Ada 4 Raja Manusia tahap akhir dalam satu bencana dan hampir 20 Raja Manusia tingkat puncak. Kekuatan ini sudah sangat kuat. Di era dinasti kuno, kekuatan seperti itu, jika bersatu, dapat membangun kerajaan yang kuat dalam sekejap. Kaisar Hitam, wakil penguasa pertama kuil surga, adalah makhluk terkuat di bidangnya. Bayangan aura berukuran 90 kaki muncul di belakang Heidi. Pada saat ini, aura di tubuhnya benar-benar membuat Yang Xia, Dao Yi, dan Wan Tiansui kewalahan. Mereka berempat terdiam saat ini, mereka hanya meningkatkan momentum mereka sendiri dan bergema satu sama lain. Adapun apa yang disebut aliansi di dunia Departemen Perang, setiap orang harus menentukan nadanya terlebih dahulu, dan kemudian hal-hal spesifik akan lebih mudah ditangani. Dan kali ini, pihak-pihak pada awalnya tidak akan bersatu sepenuhnya, karena hal yang paling sederhana adalah orang terkuat di dunia Departemen Perang saat ini, penguasa kuil surga sendiri, tidak datang. Oleh karena itu, aliansi antar partai ini hanya sebatas formalitas saja. Namun, signifikansinya sangatlah penting. Ada beberapa hal yang tidak dapat diungkapkan dengan jelas oleh orang-orang berkuasa dari semua pihak, tetapi semua orang mengetahuinya di dalam hati mereka. Kali ini, Kaisar Hitam meminta semua pihak untuk bersekutu atas nama kuil surga. Yang dia inginkan hanyalah sebuah nama. Jadi pada saat ini, Kaisar Hitam tanpa syarat melepaskan aura tubuhnya. Hal yang sama berlaku untuk Dao Yi, Yang Xia, dan Wan Tiansui. Adapun Henry dari dinasti Singa, beruang putih dari 5 dinasti, Hill dan lainnya, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menunjukkan diri mereka di sini. Terima kasih telah datang ke pertemuan itu. Karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai. Setelah Kaisar Hitam memamerkan auranya beberapa saat, dia tiba-tiba menyingkirkan auranya dan berkata kepada orang-orang kuat di depan. Ingat, ledakan dalam 1 detik. Saat Kaisar Hitam selesai berbicara, pintu Departemen Perang terbuka dengan keras, dan kemudian orang-orang kuat dari semua sisi di dunia Departemen Perang saat ini masuk ke dalam secara berkelompok. Sisi Kaisar Hitam berjalan di depan, diikuti oleh Wan Tiansui, Yang Xia, Dao Yi dan lainnya, dan terakhir Henry, Bai Xiong, Hill dan kekuatan kuat lainnya. Pertemuannya sangat sederhana, tetapi sekarang waktunya sangat ketat. Invasi kekuatan gelap di benua tengah semakin parah, dan gelombang kedua bencana gelap akan segera datang. Benua barat tempat 5 dinasti berada masih belum meredakan kekacauan yang disebabkan oleh pembukaan terakhir beberapa alam kaisar sejati. Masih banyak sisa-sisa dinasti kekaisaran dan monster tingkat atas yang menimbulkan kekacauan di benua barat. Jadi tujuan aliansi ini terutama untuk urusan benua tengah dan benua barat. Dengan orang-orang kuat dari suku perang Tianxia dan kuil Tianshan yang memimpin, tidak ada pertempuran sama sekali dan semuanya tenang. 10 menit kemudian, di ruang konferensi pertempuran Departemen Perang Tianxia, sekelompok ahli yang setidaknya berada pada level hidup ke atas duduk satu persatu. Segera sekelompok orang kuat mulai mendiskusikan rencana selanjutnya. Pada saat yang sama, orang-orang kuat dari semua pihak di dunia bertemu lagi untuk berdiskusi dan memutuskan perang berikutnya. Ada juga reaksi di dunia gelap jauh di bawah tanah di dunia Departemen Perang. Pada saat ini, jauh di bawah tanah dunia Departemen Perang, ada 9 tempat di mana fluktuasi kesadaran berasal. Setiap pikiran memiliki intensitas yang jauh melebihi kekuatan Raja Manusia RG. 9 kesadaran muncul di langit di atas 9 tempat di dunia Departemen Perang. Itulah kesadaran dari 9 kaisar kegelapan terkuat di dunia gelap. Setelah mereka merasakannya, mereka juga mulai menerobos penghalang penyegelan, menerobos kesadaran, dan mengamati dunia Departemen Perang. Ya, kecepatan perkembangan dunia Departemen Perang saat ini telah jauh melebihi ekspektasi mereka. Beberapa hari yang lalu, tidak ada satupun Raja Manusia dalam satu kesengsaraan di dunia, namun sekarang beberapa dari mereka tiba-tiba muncul. Jumlah orang kuat di puncak Raja Manusia mencapai lebih dari 20 orang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang sekuat dunia gelap mau tidak mau harus memperhatikannya dengan serius. Di langit di atas dunia Departemen Perang, 9 kesadaran tirani, setelah mengamati beberapa saat, semua mengalihkan perhatian mereka ke arah Tianxia dan Xia Jing. Pada saat ini, ketika 9 kesadaran tirani di dunia gelap memandang ke arah Xia Jing, Xiao Tians, yang berada di rumah keluarga Tang, juga merasakan sesuatu. Saat berikutnya, Xiao Tians tiba-tiba naik ke langit. Naik langsung ke tempat yang ribuan meter di atas Xia Jing. Tubuh Xiao Tians dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan 9 aura gelap menyerang dari segala arah di kejauhan. Ini belum waktunya bagimu untuk dilahirkan. Keluar. Xiao Tians melihat kesadaran samar dari 9 kaisar kegelapan yang datang dari kejauhan. Dengan mendengus dingin, dia melambaikan tangannya dan menghancurkan 9 kesadaran gelap. Tepat setelah Xiao Tians menghancurkan kesadaran 9 kaisar kegelapan di langit di atas Xia Jing. Naga keberuntungan nasional Tianxia tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang bersemangat, dan tubuh emas gelapnya yang besar terbang langsung ke sisi Xiao Tians.
Naga emas keberuntungan nasional Tianxia merasakan aura yang sangat bersahabat di tubuh Xiao Tians, dan tubuhnya yang besar hampir 10.000 meter mengelilingi Xiao Tians. Xiao Tians tersenyum, mengulurkan tangan dan menyentuh kepala naga emas keberuntungan nasional, lalu menundukkan kepalanya dan menunduk, matanya menjelajah ribuan meter dan mendarat di Kaisar Hitam. Kemudian Xiao Tians mengirim pesan kepada Heidi. Saudari Heidi, ada beberapa hal. Saya tidak mau. Jangan mempersulit semua orang. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia bergoyang dan pergi lagi. Jauh di langit di Xiajing, hanya naga emas hitam keberuntungan nasional yang tersisa, dan naga emas keberuntungan nasional meringkik dengan enggan. Tapi Xiao Tians sudah pergi. Pada saat ini, orang-orang kuat yang sedang mengadakan pertemuan di ruang konferensi markas perang di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dengan kaget dan melihat ke atas kepala mereka. Meski ada celah antar bangunan, namun mereka masih merasakan beberapa aura yang membuat hati mereka bergetar. Faktanya, bagi orang-orang seperti Yang Xia, Dao Yi, Wan Tianxue, Qin Wu dan lainnya, apa yang mereka rasakan barusan adalah kesadaran samar dari 9 kaisar kegelapan yang datang dari seluruh dunia. Dan beberapa nafas yang membuat jantung mereka berdebar-debar dengan cepat menghilang. Itu digantikan oleh auman naga takdir nasional Tianxia. Ini Tians. Qin Wu, Wan Tianxue dan yang lainnya dengan cepat mengerti. Yang Xia Dao dan yang lainnya juga menebak bahwa mereka sepertinya baru saja memiliki kesadaran akan kekuatan gelap dan ingin datang, tetapi dibunuh oleh Xiao Tians. Untuk sementara waktu, setiap orang memiliki penilaian baru atas kekuatan Xiao Tians. Xiao Tians seharusnya menjadi lebih kuat. Saat berikutnya, Heidi, yang sedang duduk di kursinya, sedikit gemetar, dan suara Xiao Tians terdengar di telinganya. Kaisar Hitam, yang awalnya ingin berbicara, terdiam sejenak dan terdiam. Tuan Kaisar Hitam, Tuan Balai Xiao tidak ada di sini. Saya yakin yang Anda maksud adalah apa yang dia maksud. Apa yang ingin Anda lakukan terhadap 5 dinasti berikutnya dan dinasti Kaisar Singa? Dao melihat Kaisar Hitam hendak berbicara, begitu katanya. Tanya Kaisar Hitam. Namun saat berikutnya, Kaisar Hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian telah memutuskan bahwa kuil surgawi tidak akan membuat keputusan. Kalian semua telah memutuskan, beritahu kami saja. Setelah Kaisar Hei berhenti sejenak, dia berbicara lagi, dan dekrit itu dikeluarkan kemarin. Ini aku, bukan Tians. Aku hanya mengikuti ideku sendiri dan ingin semua orang berkumpul untuk mendiskusikan hal berikutnya. Setelah Hei selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan minum teh, terlihat seperti kamu kalian yang memutuskan, saya tidak peduli. Orang-orang kuat di ruang konferensi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut sesaat setelah melihat penampilan Kaisar Hitam. Suasana di ruang konferensi segera menjadi aneh. Karena jelas-jelas Anda, Kaisar Hitam, yang memanggil semua pihak untuk menghadiri pertemuan tersebut, tetapi sekarang Anda tidak peduli. Untuk sesaat, Qin Wu, Yang Xia, Dao Yi dan yang lainnya menatapku dan aku melihatmu. Beberapa orang besar saling memandang, dan kemudian memikirkan tentang situasi yang mungkin baru saja terjadi pada Xiao Tians. Segera, Qin Wu dan yang lainnya mulai berdiskusi, tetapi Kaisar Hitam, orang-orang kuat dari kuil surga, dan Raja Surgawi Empat Kutub, tidak satupun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Yah, dia hanya duduk diam, auranya kokoh seperti gunung, tenang dan kuat. Meski mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya duduk di sini, mereka masih bisa mengungkapkan maksud Heidi dan yang lainnya. Sosok Xiao Tians muncul kembali di Tang Mansion. Gao Weiwei bertanya pada Xiao Tians dengan bingung, ada apa? Apa yang terjadi tadi? Kenapa aku merasa jijik? Xiao Tians tersenyum dan meraih tangan Gao Weiwei dan bergerak menuju Tang Mansion. Berjalan di halaman belakang, dia berkata sambil berjalan, tidak apa-apa, ada kotoran yang masuk dari atas Xiajing, saya mengambil tindakan untuk membersihkannya. Ayo pergi, tidak apa-apa, saya berjanji, saya tidak akan berpartisipasi dalam perang ini. Rapat departemen, jangan khawatir, oke. Baiklah. Gao Weiwei mengangguk dengan baik. Perlahan-lahan, dia dan Xiao Tians berjalan bergandengan tangan ke halaman belakang. Pada saat yang sama, tepat setelah Xiao Tians kembali ke keluarga Tang, suara teredam datang dari 9 dunia gelap jauh di bawah tanah di dunia Departemen Perang. Bab 550. Jauh di bawah wilayah tengah Tianxia, jauh di dunia gelap tempat Di Yu berada, seberkas kesadaran Di Yu tiba-tiba muncul di atas peti mati besar yang gelap. Baru saja, dia merasa jejak kesadaran yang dia sebarkan ke dunia telah hancur. Pastinya orang kuat yang memiliki lebih dari 2 kesengsaraan. Siapa itu? Apakah Xiao Tians atau siapa? Karena tidak ada seorang pun di dunia gelap yang lebih tahu darinya bahwa kekayaan nasional Tianxia saat ini masih berada di puncak dinasti kekaisaran, dan dia masih belum dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Jadi jika orang kuat dengan tingkat 2 bencana telah lahir di wilayah Tianxia, setelah nasib nasional Tianxia maju, akankah Raja Manusia 3 bencana lahir di Tianxia? Meskipun Di Yu masih tidak menganggap serius Raja Manusia 3 kesengsaraan biasa, tapi bagaimanapun juga, itulah Raja Manusia 3 kesengsaraan. Eksistensi paling puncak di dunia ini. Tidak masalah jika dia berada di sekitar 2 kesengsaraan, tetapi jika dia adalah pembangkit tenaga listrik yang hidup di tingkat 3 kesengsaraan, itu akan menyebabkan banyak masalah untuk rencana selanjutnya.
Demikian pula, seperti di Yu, pada saat ini, di kedalaman 5 dunia gelap di bawah 5 kutub dunia, ada juga sosok penguasa Kaisar Hitam 3 kesengsaraan yang muncul. Ada juga gudang kekaisaran di dunia gelap bawah tanah di benua barat, dan kaisar kegelapan di bagian selatan benua barat yang berada di puncak kesengsaraan kedua. Serta Kaisar Xie jauh di bawah tanah di Departemen Perang Singa di benua tengah. Kaisar kegelapan dengan aura kuat dan kekuatan dahsyat, Kaisar Agung Kerajaan Kegelapan, untuk pertama kalinya, merasa sedikit takut pada orang-orang berkuasa di dunia ini. Kaisar Xie jauh di dalam tanah benua tengah telah mempercepat kebangkitan tubuhnya pada saat ini. Demikian pula, pembangkit tenaga listrik gelap yang tidur di peti mati di bawah komandonya, dan aura di dalam peti mati juga menjadi semakin kuat. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai level Raja Manusia. Orang kuat kegelapan sedang bangkit. Ketika kekuatan kegelapan menyerang dunia saat ini, Xie adalah garda depan pertama. Merupakan fakta yang sangat kuat bahwa perang antara orang-orang kuat dari kekuatan gelap dan orang-orang kuat di dunia ini akan pecah di benua tengah. Hampir sampai. Masih ada 6 hari. Dalam 6 hari, tubuh utama akan dapat bangkit sepenuhnya, menerobos penghalang penyegelan, dan membiarkan pasukan kegelapan datang ke dunia. Saat aku menelan semuanya di dinasti Kaisar Singa, aku, Kaisar Xie, pasti bisa naik ke tingkat ketiga. Tingkat Raja Perampok. Xie menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. 2000 tahun yang lalu, di benua timur, ketika generasi pertama dinasti kekaisaran binasa, dia tidak merebut Kaisar Yu. Selama bertahun-tahun, dia telah menunggu kesempatan. Akhirnya, dia mendapat kesempatan. Di Yu, ada juga gudang kaisar di benua barat. Dan beberapa dari 5 kutub dunia, kalian semua tunggu aku. Aku, Kaisar Xie, akan menjadi orang pertama yang lahir dalam kehidupan ini, dan kalian semua akan lahir. Dilahap olehku. Akulah yang dilahirkan. Satu-satunya raja di dunia ini. Dan Xiao Tians, setelah aku menelan Kaisar Singa, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Masih ada 6 hari lagi, lalu kamu, Tianxia. Xie tersenyum sinis. Ya, 9 kekuatan di dunia gelap mereka bukanlah satu, dan mereka masih saling bermusuhan. Ketika mereka mencapai titik itu, yang ingin mereka lakukan hanyalah melahap segalanya kecuali diri mereka sendiri. Apa yang tidak diketahui oleh orang-orang berkuasa di dunia ini adalah bahwa meskipun masing-masing dari 9 dinasti kekaisaran kekuatan gelap sangat kuat, mereka memiliki fondasi yang sangat dalam. Tapi mereka juga bermusuhan satu sama lain, dan mereka bertarung satu sama lain bahkan di tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang kuat di dunia ini. Tapi satu hal adalah Xie sebenarnya salah, sepenuhnya salah. Saatnya. 6 hari, ya. Dalam hal manajemen waktu Xiao Tians, dia dapat menggunakan 6 hari sebagai 6 tahun untuk berkembang. 6 hari di dunia Departemen Perang sudah cukup bagi Xiao Tians untuk melakukan banyak hal. Misalnya, 3 hari yang lalu, ketika Xiao Tians memimpin sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Tianxia untuk melawan dinasti Kekaisaran Chanian di benua barat, kekuatan tempur Xiao Tians saat itu baru saja mencapai puncak Raja Manusia. Tapi sekarang hanya dalam 3 hari setelah itu, kekuatan Xiao Tians mencapai tingkat mendiang Raja Manusia kesengsaraan kedua, dan dia juga membangunkan Tuan Dao untuk kedua kalinya. Ia menjadi kaisar pertama di dunia dari zaman kuno hingga sekarang. Jadi Xiao Tians 6 hari kemudian mungkin akan mengejutkan Xie. Dan itulah yang terjadi, tepat ketika Kaisar Hitam Qin Wu dan yang lainnya mengadakan pertemuan pertempuran. Meskipun Xiao Tians berada di keluarga Tang, dia mulai mempelajari peningkatan kekuatannya sendiri lagi. Terkadang, meningkatkan kekuatan membutuhkan perjuangan terus-menerus, melawan yang lebih kuat dan lebih kuat. Namun terkadang Anda hanya membutuhkan pemahaman yang cukup. Xiao Tians memperoleh banyak pengalaman bertempur dalam pertempuran beberapa hari terakhir. Meskipun energi yang diberikan kepadanya oleh kelompok cahaya putih misterius di tubuhnya dan hadiah sekunder dari Overlord Dao telah habis. Tetapi energinya telah habis, tetapi nafas dan persepsi masih ada. Jadi, dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Tians memikirkan, di satu sisi, menghabiskan waktu bersama keluarganya, bermain dengan Gao Weiwei dan Xiao Xiao, dan di sisi lain, berjuang untuk tingkatkan kekuatanmu sendiri ke puncak Raja Manusia kesengsaraan kedua. Xie tidak pernah melupakan Xiao Tians di dalam hatinya. Demikian pula, apa yang Xie tidak ketahui adalah bahwa di dalam hati Xiao Tians, dia, Xie, juga merupakan target pertamanya. Sebelumnya, Xie memiliki penghalang batas, sehingga sangat sulit bagi tubuhnya untuk muncul ke dunia. Begitu pula dengan Xiao Tians, dia tidak berani membawa semua ahli terbaik di dunia dan berusaha sekuat tenaga ke sarang Xie. Bertarung di base camp Xie. 6 hari, masih ada 6 hari lagi, Xie, inilah waktunya menyelesaikan keluhan antara kamu dan aku. Xiao Tians menyipitkan matanya dan mulai membuat rencana akhir dalam pikirannya. Pemahamannya tentang manifestasi kedua dari Overlord Dao belum sepenuhnya dicerna. Dalam 3 hari terakhir, dia berkeliaran di sekitar tanah Tianxia, hanya bermeditasi dan tidak berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan dirinya. Namun kini, ia yakin bisa memperbaikinya lagi dalam beberapa hari terakhir. Pertemuan pertempuran di markas besar Departemen Perang Xia Jing masih berlangsung. Xiao Tians tidak muncul, dan Hei diserta yang lainnya tidak mengungkapkan pendapat lebih lanjut.
Seluruh pertemuan dipimpin oleh Qin Wu, Yang Xia, Dao Yi, Wan Tianxue, dan lainnya, dan Departemen Perang Singa bekerja sama dengan orang-orang dari 5 dinasti. Setelah 2 jam, pertemuan berakhir. Beberapa resolusi selanjutnya yang dibuat pada pertemuan ini juga dipilih oleh orang-orang berkuasa dari semua partai. Pertama, semua orang kuat yang masih hidup yang berpartisipasi dalam pertemuan hari ini akan pergi ke benua barat. Dalam 3 hari, semua orang kuat teratas akan memimpin tim untuk membersihkan semua sisa dinasti kekaisaran dan binatang Dao di benua barat. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, bersihkan semuanya secara menyeluruh. Hancurkan semua domain Kaisar Dao sejati di benua barat. Kedua, 3 hari kemudian, orang-orang berkuasa dari semua lapisan masyarakat di dunia mulai berkumpul di wilayah Kaisar Singa untuk membantu Kaisar Singa menghadapi gelombang kedua bencana Kaisar. Ketiga, mulai sekarang, 5 dinasti bersiap untuk maju ke dinasti kekaisaran. 5 hari kemudian, yaitu sehari sebelum gelombang kedua bencana kekaisaran dinasti Kaisar Singa, memanfaatkan perhatian pembangkit tenaga listrik kegelapan, mereka semua dibunuh oleh Kaisar Xie. Ketika Anda tertarik ke sana, Anda akan dipromosikan secara langsung. Keempat, semua kekuatan di dunia, semua warisan, cadangan energi, DEL. Semuanya diambil dan disuplai ke orang-orang kuat dari semua pihak dan tentara di Departemen Perang. Mulai sekarang, Legiun Elit yang terdiri dari tentara dari semua Departemen Perang diluncurkan ke dunia gelap secara bertahap. Hidup dan mati menguji kekuatan tempur semua pasukan. Kelima, semua talenta ilmiah dan teknologi terbaik di dunia akan bekerja sama tanpa syarat dengan Chao Ge Group dalam penelitian dan pengembangan senjata dan pelindung untuk melawan kekuatan gelap. Waktu untuk aliansi ini sangat singkat, namun keputusan bulat yang diambil oleh semua pihak sangat cepat. Juga sangat menentukan. Terus terang, ini hanya sedikit, lakukan semuanya. Jika dinasti Kekaisaran Singa di benua tengah dikalahkan, kemungkinan besar kekuatan gelap tidak akan mampu lagi menghentikan mereka, dan mereka semua akan mengalir ke dunia dari Departemen Perang Singa. Pada saat itu akan menjadi bencana kehancuran yang sesungguhnya. Setelah pertemuan tersebut, pesawat tempur dan pesawat angkut di alun-alun markas besar Departemen Perang Xia Jing lepas landas satu demi satu, menuju benua barat. Pada saat yang sama, 4 legiun elit penjaga perbatasan di wilayah Tianxia juga berangkat menuju benua barat. 3.000 tentara kuil surgawi, 3.000 legiun sekte dari sekte Liang, dan ribuan legiun penjaga aturan yang kuat semuanya menuju ke benua barat. Di dunia Departemen Perang, semua perbatasan Departemen Perang dibuka, dan semua kekuatan terkonsentrasi untuk bergerak menuju benua barat. 1 jam kemudian, perang di benua barat dimulai lagi. 4 orang kuat di tahap akhir Raja Manusia Satu Kesengsaraan, Kaisar Hitam, Dao Yi, Yang Xia, dan Wan Tianxue, dibagi menjadi 4 arah dan turun ke benua barat dari domain Kaisar Dao sejati. Kemudian keempat orang kuat itu mulai menghancurkan mereka yang berada di alam Kaisar sejati. Biarkan semua energi di domain Dao Kaisar sejati diintegrasikan ke dalam dunia nyata. Legiun kuat dari semua sisi di darat juga mulai mengejar Imperial Chanian dan Dao domain Dao Beast di seluruh benua barat. Kemudian datanglah legiun biasa, yang melakukan pembersihan seperti karpet berulang kali tanpa titik buta. Jadi setelah hari pertama berlalu, selusin domain Dao Kaisar sejati di benua barat telah dihancurkan. 80% dari sisa binatang Imperial Chanian dan Tao di benua barat segera dimusnahkan. Demikian pula, pada hari pertama, ratusan lorong gelap kecil di dunia Departemen Perang dibuka, dan jutaan tentara Departemen Perang dilemparkan ke dunia gelap untuk pertama kalinya untuk melawan kekuatan gelap. Secara bertahap, hanya dalam setengah hari, seluruh dunia Departemen Perang berubah. Perang di semua tingkat peperangan di dunia modern telah hilang. Seluruh area markas perang pun menjadi sepi. Langit di dunia Departemen Perang menjadi sangat cerah. Namun terkadang, Anda masih dapat mendengar ledakan dahsyat yang datang dari bawah tanah di dunia Departemen Perang. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari berikutnya juga berlalu dengan cepat. Pada hari setelah aliansi semua pihak berakhir, semua domain Dao Kaisar sejati yang sebelumnya dibuka di benua barat dan seluruh dunia Departemen Perang, serta sisa pemikiran dan binatang Dao dari dinasti kekaisaran yang telah diserang dari benar domain Kaisar Dao, semuanya dibersihkan. Di dunia Departemen Perang, tidak ada lagi Kaisar Ken Nian dan Tao Beast. Pada hari ketiga, di dunia Departemen Perang, setelah komunikasi aliansi singkat antara berbagai kekuatan, semua kekuatan diinvestasikan di bagian kecil dunia gelap itu. Sebuah legiun elit yang terdiri dari puluhan ribu tentara, dilengkapi dengan manusia ahli tingkat raja dan beberapa guru Tao di alam hidup dan mati, memasuki dunia gelap untuk berlatih berperang. Pada hari keempat setelah aliansi pertama semua pihak, lebih dari selusin ahli tingkat raja dari 5 dinasti berkumpul secara diam-diam di markas besar Departemen Perang Macan Hitam, menunggu pagi hari di hari kelima saat itu, 5 dinasti akan dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Bersambung.